Apa ini busnya ya? Aku cek sana aja kali ya. Selamat satu. Kita cek dulu. Sebetulnya ini settingnya udah enak. Apakah ini udah satu? Ya, selamat siang. Apa kabar Bapak dan Ibu? Selamat siang. Oke, aman. Settingnya sama. Tapi karena audio monitor di sana ya. Oke, selamat pagi. 1, 2, 3. Kita cek dulu. Hidup Kota Surabaya. Kami aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Dan usai berkeliling, tentu kami ingin menjamu Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati hidangan santap siang. Acara kurang lebih akan dimulai sekitar jelang pukul 1 siang ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah melakukan registrasi, dapat menikmati hidangan santap siang. Dan jangan lupa di dalam goodie bag Bapak dan Ibu, bingkisan yang Bapak Ibu terima pada saat registrasi, ada kipas di mana di situ tertera QR, scan barcode yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk berkeliling Surabaya dengan dukungan Gojek. Bisa jalan-jalan hemat selagi di Surabaya Bapak dan Ibu dengan kode promo khusus Gojek Apexi. Gojek Apexi. Gampang, nggak pakai ribet, dijamin lebih hemat. Jangan lupa pakai kode Gojek Apexi. Supported by Gojek. Terima kasih dan selamat menikmati hidangan santap siang hari ini. Berarti ini posisi beliau pada saat rangkaian acara pembukaan duduknya di atas panggung ya? Atau di depan? Di ini yang yang depan ini. Siap. Oke. 3 orang itu ada berapa kursi? itu ada banyak. Ada banyak. Oh ya bisa. Siap. Di depan juga cuma narasumber sama Mbak Menteri. Siap. Berarti urutannya menyapa nomor 1 kan yang terhormatnya Pak Menteri dulu, yang kedua Ketua Dewan atau Direktur dulu, Pak Alwis dulu atau Pak Eri dulu untuk Kayaknya VIP listnya. Jabatannya Harus dulu ya. Oke, Direktur ya. Baru Ketua Dewan. Baru Ketua Dewan Karena Pengurus. ini kan dan seluruh anggota taksi yang hadir. Betul. Oke, siap. Nanti kalau ada tambahan wali kota ya, Oke. saya infokan ya. Siap, Saya baik. atau wali kota. Baik. Yang terbaru ya. Nah, Jane, siap. Saya beri Panjang. nggak apa-apa. aman. Atur sangat. Sudah saya ini yang ini sudah sesuai yang tadi sama persis. Juga hari ini nanti mohon untuk tidak lupa melakukan scan QR code untuk kehadiran atau presensi. Saya boleh dibantu panitia nanti selama acara ini berlangsung di sela-sela kami akan tampilkan QR code untuk Bapak dan Ibu melakukan pengisian daftar hadir atau presensi. Ini nanti tautannya, barcode-nya boleh kita tampilkan di layar ya, panitia. Nah ini dia, silahkan scan pada layar untuk pengisian daftar hadir atau presensi dalam forum hari ini. Silahkan di-scan Bapak dan Ibu untuk memudahkan. Dan usai melakukan registrasi untuk kehadiran secara online, Bapak dan Ibu nanti mohon tidak lupa juga pada saat coffee break untuk melakukan pengambilan SPPD di meja registrasi. Pengambilan SPPD boleh mulai dilakukan pada saat coffee break nanti usai diskusi panel sesi pertama di meja registrasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran dengan scan QR code yang ada di layar. Dan jangan lupa juga untuk memanfaatkan promo spesial harga hemat persembahan Gojek bersama Apexi. Terima kasih dan selamat menikmati kebersamaan jelang acara dimulai. Ke depan, acara akan segera kita mulai. Bapak dan Ibu yang belum menikmati hidangan, silahkan menikmati dengan jenak dan nyaman. Bagi yang ada kepentingan ke restroom atau ke toilet, boleh dilakukan sekarang supaya nanti bisa mengikuti acara dengan tenang dan fokus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa scan kehadiran pada
barcode yang ada di layar depan Anda. Terima kasih. Acara dimulai, kami persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang masih berada di luar Diamond Room. Apabila Anda mendengarkan suara saya, Bapak dan Ibu, usai menikmati hidangan santap siang, saya persilahkan untuk dapat bergabung bersama kami, memasuki ruangan, dan acara akan kita mulai 5 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah selesai menikmati hidangan, mohon tidak lupa untuk mengisi presensi kehadiran Anda dengan cara scan QR Code yang akan kami tampilkan pada layar. Bapak dan Ibu yang belum melakukan presensi atau mengisi kehadiran, boleh untuk melakukan pengisian kehadiran pada barcode yang akan kami tampilkan di layar sesaat lagi. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Saya mohon izin menyapa dulu yang sudah hadir, mohon maaf, sudah melakukan registrasi Bapak Ibu, scan QR Code yang ada di depan. Sampun? Alhamdulillah, sampun dahar, sampun. Jam siang adalah jam yang paling penting ini, jam aktif dan produktifnya kita semua. Karena memang kita punya beberapa agenda utama hari ini, total ada 3 agenda. Maka saya akan segera mengajak Bapak dan Ibu yang masih berada di luar Diamond Room untuk bisa bergabung. Kita akan segera memulai acara hari ini. Sambil saya pastikan terlebih dahulu semua sudah siap untuk mengikuti acara dengan fokus sepenuhnya. Ini saya mau tanya dulu yang hari ini tadi berkunjung ke TPA Benowo. Mohon berkenan angkat tangan. Semua, alhamdulillah. Ada cerita apa dari TPA Benowo, kunjungan ke sana, oleh-oleh apa? Boleh nggak saya mohon satu saja bercerita pengalaman yang berkesan setelah kunjungan. Bapak Sugeng Siang, dengan Bapak siapa dari mana? Pak Putra? Putra Dewangga. Pak, permisi saya Putri Pak. Kita kalau Oktober tanggal 28, Hari Sumpah Pemuda. Putra dan Putri Indonesia. Salam kenal Pak Putra Dewangga dari Kabupaten Kota mana? Kota Padang Panjang. Padang Panjang, ya. Sumatera Barat. Barat. Wah, Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang. Pak Putra, oleh-oleh dari kunjungan ke TPA Benowo pagi jelang siang tadi apa kalau boleh tahu? Yang teringat hanyalah angka 1,4 triliun. 1,4 triliun? Yes. Boleh cerita angka apa itu maknanya? Angka itu artinya sesuatu yang kalau digenerate kepada kami kabupaten kota yang lain, itu tetap sesuatu yang luar biasa besar bagi kita ya Bapak dan Ibu ya. Dan ya itu harus kita. TPA Benowo adalah biaya investasi senilai 1,4 triliun rupiah untuk membuat satu proyek, itu proyek atau mega proyek yang nantinya akan berdampak berkelanjutan untuk masyarakat, khususnya mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Nah, ini akan menarik sekali diskusi ini, karena apakah butuh mengumpulkan dana 1,4T dulu baru kita bisa bikin proyek serupa, atau dengan dana yang lebih ringan, dengan dukungan pemerintah, provinsi, dan pusat, masing-masing kabupaten kota bisa mengadopsi pendekatan yang sama. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih Pak Putra Dewangga atas catatannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dan tentunya selamat datang dalam agenda pertemuan kita hari ini, Forum Lingkungan Hidup Seluruh Indonesia. Saya mohon tepuk tangan untuk Apexi yang hari ini hadir. Bapak dan Ibu mewakili Dinas Lingkungan Hidup dari masing-masing kabupaten kota di Indonesia yang tergabung dalam Apexi. Kota saja. Terima kasih atas catatannya Ibu, karena ini acara untuk Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang bergabung dari kabupaten, izin menyampaikan, kita ini disiarkan langsung melalui live streaming YouTube. Bisa jadi kawan-kawan DLH Kabupaten juga menyimak melalui YouTube channel kami. Terima kasih, kita akan belajar bersama hari ini Bapak dan Ibu. Dan untuk itu, tadi sudah dapat cerita, ada pengalaman yang luar biasa datang berkunjung. Apakah kalau ada dana itu sudah pasti proyeknya jalan ya?
sebuah pertanyaan. Kalau ada dana, apakah sudah pasti proyeknya jalan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah apabila dana tersedia dan proyeknya jalan, pasti berlangsung dengan optimal? Is it about the money or about the man behind the gun? Apakah tentang ketersediaan anggaran atau orang-orang yang mengelola anggaran itu? Hari ini kita akan diskusikan dalam diskusi panel sesi pertama pada forum kali ini. Dan untuk itu, saya izin mengundang gak cuma satu, tapi 3 tamu istimewa sekaligus. Kita akan berbagi best practice, diskusi hangat, walaupun waktunya tidak banyak, maksimal 60 menit ya, karena agenda kita hari ini padat. Tapi izinkan saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyambut hadirnya. Yang pertama, mohon dengan hormat untuk bergabung bersama saya di sini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bapak Dr. Andes Dedi Irianto MM. Selamat siang. Yang punya dalam tanda petik TPA Benowo. Ini yang nanti akan kita gali banyak-banyak nih. Monggo Bapak, silahkan di tengah Bapak. Izin. Sudah hadir Pak Dedi Irianto, supaya lengkap juga salah satu best practice yang akan diceritakan kepada kita terkait TPST-BLE, tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi. Anyar maneh iki, luar biasa. Saya mohon untuk berkenan untuk hadir bergabung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Kita berikan aplaus Bapak Widodo Sugiri ST. Silahkan Bapak. Berkenan di kanan Bapak. Selamat siang, selamat bergabung. Silahkan Pak, monggo. Boleh paling kanan Bapak izin. Sudah ada 2 Arjuna, supaya lengkap saya nggak boleh sendiri, harus ada 1 tambahan Sri Kandi di samping saya. Kali ini istimewa, beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Ibu Dwi Handayani STMSI. Selamat siang, selamat bergabung Bu Dwi, salam hormat, salam kenal, monggo. Silahkan Ibu. Karena waktu terbatas Bapak, apakah berkenan 10 menit maksimal supaya nanti ada waktu untuk diskusi. Kita berikan aplaus untuk Pak Dedi Irianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Silakan Pak Dedi. Baik, yang kami tangani di DLH itu bukan hanya kebersihan saja. Jadi kami juga membersihkan sampah yang mulai ada di saluran, di jalan, di taman. Kami Lingkungan Hidup, Direktur Eksekutif Apeksi, Ketua Dewan Pengurus Apeksi. Selamat datang di Grand City Surabaya. Dan untuk mengawali acara pada siang hari ini, kami persilahkan Bapak dan Ibu, marilah kita berdiri sejenak. Dan sebagai bentuk syukur cinta kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Apeksi. Mars Apeksi. Siang hari ini berlangsung dengan lancar hingga akhir, memberikan berkah manfaat bagi seluruh yang hadir dan untuk Indonesia yang kita cintai. Maka sejenak marilah kita berdoa seraya menundukkan kepala. Siang ini doa akan dipimpin oleh Bapak Aziz Muslim. Disilakan. Allah mengabulkan segenap doa baik yang kita panjatkan bersama siang hari ini. Amin, amin, Allahumma amin. Mohon izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 dan salam keberlanjutan untuk bumi tempat kita dan anak cucu kita tinggal. Setiap orang tua tentu ingin memberikan warisan terbaik untuk putra-putrinya. Setiap generasi ingin memberikan legasi terbaik untuk generasi selanjutnya. Namun, warisan dan legasi itu bukan dalam bentuk sampah. Setiap tahunnya, Bapak dan Ibu, Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah.
sebuah tantangan, masalah yang harus kita cari solusinya bersama segera, terlebih ketika Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 sudah memberikan target tujuan bahwa Indonesia harus bersih sampah pada 2025. Hari ini kita sudah bersama di tahun 2025 dan belum 100% sampah terkelola dengan baik. Selamat datang kami ucapkan dalam agenda Forum Lingkungan Hidup Seluruh Indonesia dalam rangkaian Musyawarah Nasional ke-7 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang berlangsung di Kota Surabaya. Hadirin undangan, Indonesia Darurat Sampah. Bagaimana strategi penanganannya? Ini akan menjadi topik diskusi selama 1 hari kebersamaan kita. Kita akan cari solusinya bersama untuk generasi penerus kita kelak. Dan izinkan pada kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih, selamat datang, salam hormat kepada Menteri Lingkungan Hidup selaku Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Dr. Hanif Faisal Nurofik, Sarjana Kehutanan Magister Pertanian. Selamat datang di Surabaya, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan juga untuk Direktur Eksekutif Apexi, Bapak Alwis Rustam. Dan izinkan saya menyapa yang dicintai arek-arek Surabaya, Ketua Dewan Pengurus Apexi sekaligus Wali Kota Surabaya, Bapak Dr. Eri Cahyadi STRT, tuan rumah penyelenggaraan Munas ke-7 Apexi tahun ini. Juga seluruh yang hari ini hadir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mewakili pemerintah kota, masing-masing kota di seluruh Indonesia, dan yang juga bergabung secara virtual melalui kanal streaming YouTube. Hadirin undangan, kita punya beberapa agenda, dan pada sesi acara pertama kita hari ini, saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu untuk menyampaikan sambutan mewakili penyelenggara forum sekaligus membuka forum secara resmi pada siang hari ini. Dengan hormat, izinkan saya bersama saya mari menyambut Ketua Dewan Pengurus Apexi sekaligus Wali Kota Surabaya, Bapak Dr. Eri Cahyadi, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Karena saya takut akhirnya jadi berpantun saja, Pak. Burung merpati terbang ke barat. Cakep. Hinggap sebentar di pucuk cemara. Cakep. Forum lingkungan hidup ini jadi langkah yang tepat untuk mewujudkan lingkungan yang lestari dan sejahtera dengan Menteri Lingkungan Hidup kita yang tampan dan bersahaja. Matur nuwun untuk semuanya. Akhir kata mohon maaf jika ada kata-kata berkenan. Saya akhiri. Nasrullah wa fatul khalid wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Cak Eri izin sekaligus membuka forum pada siang hari ini, mohon berkenan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka Forum Lingkungan Hidup Seluruh Indonesia ini dengan tema Indonesia Darurat Sampah, bagaimana strategi penanganannya, saya nyatakan resmi dimulai. Semoga berkah dengan kehadiran Pak Menteri, maka kita sebagai kota dan sebagai kepala dinas lingkungan hidup maka akan mendapatkan secercah cahaya untuk menyelesaikan sampah di kota kita masing-masing, sehingga apa yang disampaikan minat dzulumati ilan nur akan terwujud di kota kita. Habislah gelap karena sampah, insya Allah Pak Menteri datang menjadi terang, sampahnya hilang. Amin. Matur nuwun sangat. Demikian sambutan Ketua Dewan Pengurus Apexi sekaligus Wali Kota Surabaya, Cak Eri Cahyadi. Harapan bersama, sampahnya hilang, terbitlah uang. Karena kalau sampah dikelola dengan bijaksana, yang datang adalah cuan. Hari ini, ketimbang kita berlama-lama, marilah langsung saja kita simak keynote speech, arahan, sekaligus catatan berharga seputar tema Indonesia Darurat Sampah, bagaimana strategi penanganannya. Akan disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Dr. Hanif Faisal Nurofik, Sarjana Kehutanan Magister Pertanian. Pak Menteri, Sugeng Rawu, silakan. Ini menjadi satu kesatuan yang kuat, insya Allah. Sampah ini masalah kecil yang kita akan dengan gampang kita tangani. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Tempatnya di Surabaya, khas Surabaya.
Izin. Mohon izin Pak Menteri dari Bojonegoro, tapi semangatnya seperti Bung Tomo. Jadi saya berikan ini Pak Menteri, karena tadi Pak Menteri sampaikan harus bayar macam-macam segalanya Pak Menteri. Jangan ragu, terapkan di Surabaya, saya jalankan Pak Menteri. Mohon berkenan menerima Bapak. Ini tanda Bapak akan selalu disambut baik di kota Surabaya. Kota Pahlawan, terima kasih Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia atas kehadiran hari ini. Dan selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama dengan jajaran tamu istimewa yang hadir. Silahkan Cak Eri, Pak Menteri mohon berkenan di sini, di tengah-tengah ini ya. Bapak Ibu, kita akan ada sesi foto sekaligus video. Jangan khawatir, semua akan terdokumentasi dengan baik. Tim dokumentasi, foto maupun video kami persilakan untuk bersiap dulu di panggung, silakan. Ini spiritnya hidup untuk tanah air kita Indonesia. 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih. Bapak, oke, ini simbol ya, zero waste ya. Zero waste Bapak dan Ibu, boleh tangan kanan, zero waste. Oke, komitmen zero waste untuk masing-masing kota. 3, 2, 1. Sukses untuk Apexi, sukses untuk Forum Lingkungan Hidup seluruh Indonesia. Sustainability. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin menyampaikan karena saya tahu waktu Bapak dan Ibu terbatas. Kalau sudah sampai Surabaya itu malam ini tuh harus jalan-jalan. Ini kita di tengah kota, di jantung kota Surabaya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa meluangkan waktu untuk melipir ke jalan tunjungan. Tapi saya mohon izin untuk melanjutkan kembali agenda kita. Sudah siap untuk bergabung kembali dan mindful jenak menyimak Bapak dan Ibu? Selamat sore. Selamat sore. Oke, sip. Sesi awal tadi kita memang sudah sempat menyimak best practice dari perspektif Kota Surabaya ya, dalam mengelola, memproses, memilah sampah sampai kemudian outputnya bagaimana, sudah diceritakan. Kita juga sudah menyimak apa yang menjadi arahan dari Menteri Lingkungan Hidup, bahwa ternyata di negara maju, salah satunya Denmark, itu urusan sampah itu jadi tanggung jawab individu masing-masing. Dan kalau dalam satu hari ternyata sampah yang dihasilkan lebih dari batas yang diperkenankan, maka akan ada biaya atau denda. Nah, ini akan jadi diskusi yang menarik ini untuk kedepannya, apalagi untuk masyarakat Indonesia yang kita tahu itu kalau bisa dipersiapkan enaknya aja, sulitnya untuk pemerintah. Tapi di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan solusi lewat kebijakan dan program yang nyata. Nah, seharusnya sesi ini kita lanjut ke dua narasumber berikutnya, best practice dari perspektif Banyumas dan Banyuwangi. Namun, karena narasumber kita dari pemerintah pusat ini kebanyakan flightnya mepet setelah maghrib, jadi saya izin Ibu dan Bapak untuk melangsungkan diskusi panel kedua, saya geser ke sesi sekarang. Diperkenankan Bapak Ibu enggak buru-buru toh? Aman nggih? Aman. Aman, nanti saya temenin lagi Bapak Ibu, jadi tetap di sini bareng saya. Baik, karena Bapak dan Ibu sudah berkenan, maka di sesi kedua langsung saja saya undang 3 narasumber. Ketiganya adalah sosok-sosok istimewa, sudah bergabung bersama kita sejak siang tadi. Langsung saya undang untuk berkenan bergabung di panggung Ibu Vinda Damayanti, selaku Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non-B3, Deputi Bidang Pengolahan Sampah dan B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wah, ini salah satu bintang kita nih. Tadi sudah ketemu Pak Menteri langsung, sekarang ketemu Ibu. Ibu boleh bersama saya. Terima kasih Bu Vinda sudah hadir hari ini, bela-belain ke Surabaya. Kemudian kalau dari perspektif Kementerian Lingkungan Hidup nanti akan disajikan. Saya akan selanjutnya mengundang dari Kementerian Dalam Negeri. Sudah hadir bersama kita Kasubdit Lingkungan Hidup, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah. Ini dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Bapak Kunto Bimaji. Waduh, Pak Kunto Aji itu jago nyanyi. Kalau Pak Kunto Bimaji jago banget nyanyi ya Pak ya. Silakan Pak, monggo Bapak bergabung dengan kami. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Dan satu lagi supaya lengkap ini dari Kementerian PPN Bappenas. Beliau adalah Direktur Lingkungan, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Langsung saya mohon berkenan bergabung
Bapak Priyanto Rahmatullah. Pak Pri, sugeng rawuh. Monggo Bapak. Senang sekali kita berikan aplaus untuk 3 narasumber Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak. Oke, saya mau tarik nafas dulu. Bapak mau di sini? Oh, Bapak ini emang sukanya di sini ya Pak ya. Saya izin, nggak apa-apa kalau Bapak di sini, saya muter. Bapak di sini? Pak maaf ya Pak ya. Ini biar deket sama panitia sih Pak sebetulnya alasannya duduk di sini, bukannya apa-apa. Matur nuwun loh Pak Pri atas kebaikan hatinya. Baik, Bapak Ibu. 1, kita sudah dengar cerita dari Pemkot Surabaya. Bapak Ibu mungkin juga sudah sempat dengar dan tadi kunjungan langsung ke TPA Benowo. 2, Cak Eri selaku 1 di antara wali kota Indonesia itu mendukung langkah untuk kita nggak cuma jargon nih zero waste atau waste to energy, tapi betul-betul kita lakoni, kita upayakan gitu untuk Indonesia, untuk masyarakat juga. Di sisi lain Pak Menteri juga sudah sampaikan sudah ada contoh berhasil. Nah kita bisa menuju ke sana, tentunya dengan regulasi dari pemerintah pusat yang disiapkan dengan matang. Nah hari ini kita akan bicara dari perspektif teknologinya dan kebijakannya. Jadi yang harus mengawali tentu dari Kementerian Lingkungan Hidup bicara tentang teknologi dan sistem pengelolaan sampah di daerah. Kedepan harapan Kementerian Lingkungan Hidup untuk para kepala dinas khususnya yang mewakili kota masing-masing ini apa sih? Saya pengen dengar. Untuk itu Ibu izin 10 menit cukup nggak? Nggak tahu, nanti kita kondisikan ya. Kalau memang waktunya tersedia, saya nanti izin untuk mengingatkan. Langsung kita sambut paparan dari Ibu Vinda Damayanti, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak. Saya Putri, Bu, salam kenal. Di dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa tahun ini harus ada pengelolaan sampahnya sebesar targetnya adalah 51,21%, di mana baseline-nya adalah sampah tahun 2023 ini. Kita terbatas, kami sudah tampilkan ya nanti QR code-nya untuk bisa diakses materi yang disajikan oleh seluruh narasumber, plus pertanyaan boleh mulai langsung disampaikan untuk masing-masing narasumber. Setelah kita dengar dari apa yang menjadi concern Kementerian Lingkungan Hidup, utamanya berkaitan dengan teknologi dan sistem pengelolaan sampah di daerah, yang berikutnya adalah, sebelum saya lanjut ini narasumber kedua, saya mau tanya Bapak Ibu Kadis LH, seberapa banyak sih yang kemana-mana bersedia dan tidak malu bawa-bawa tumbler atau wadah sendiri? Wih, kelihatan 50%, malu aku. Kan harusnya 100% gitu. Bapak Ibu, dengan segala hormat, Bapak Ibu adalah brand ambassador. Bapak Ibu adalah representatif KOL, Key Opinion Leader untuk bicara lingkungan hidup. Jadi harus dimulai dari kita, harus dimulai dari Bapak Ibu. Saya dari zaman sekolah bawa tumbler bukan karena waktu itu sadar isu lingkungan hidup, tapi semata karena ngirit duit dari orang tua dikit, biar gak usah beli minum di luar. Tapi ternyata dampaknya buat lingkungan besar. Jadi yuk Bapak Ibu, mulai dari kita yuk. Kalau kita bisa ngurangin sampah plastik dari botol minuman yang kita bawa kemana-mana, maka itu akan dampaknya besar sekali buat orang-orang yang ada, tim kita juga. Karena mereka akan meniru dan mencontoh kita. Kita berikan aplaus. Saya berani bilang gini soalnya Bu Vinda udah bawa tumbler kemana-mana. Onok bolone ada temennya. Tenang, beliau berdua tumblernya di meja, makanya nggak dipajang ya. Oke, kalau begitu narasumber kedua, kita akan berbicara dari kajian Kementerian Dalam Negeri. Saya pengen dengar bagaimana strategi penguatan tata kelola pengelolaan sampah daerah. Jadi teknologinya tadi sudah disampaikan, masing-masing daerah akan berbeda ya kultur dan kebutuhannya. Tapi dari perspektif pemerintah daerahnya itu kudu gimana, harus bagaimana. Untuk itu Pak Kunto Bimaji kami persilahkan. Bapak izin 10 menit mudah-mudahan cukup Pak. Kita berikan aplaus dulu. Pak Kunto, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendanaan melalui retribusi, kemudian juga pengembangan kelembagaan, inovasi kerjasama dan peningkatan peran pemerintah. Yang pertama yaitu terkait dengan retribusi. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa kami sudah punya Permendagri nomor 7 tahun 2018 yang mana Bapak Ibu semua sudah mengeluarkan perda tentang pajak dan retribusi, termasuk di dalamnya yang terkait dengan retribusi terkait dengan persampahan. Dan banyaknya
contoh kabupaten kota di Indonesia yang sudah berhasil memberlakukan tata kelola yang baik itu menjadi bukti bahwa kita tuh kalau punya komitmen sungguh-sungguh bisa. Urusan modal gak harus 1,4 triliun Pak, bisa. Karena kalau nunggu anggaran gak jalan-jalan kita Pak. Nah ini jadi tantangan tersendiri nih, karena Kementerian PPN Bappenas juga pasti punya perspektif yang menarik untuk melengkapi potongan puzzle yang kita diskusikan bersama hari ini. Bicara tentang platform pengelolaan sampah nasional dan ke depan arah pembiayaan pengelolaan sampah di daerah. Idealnya itu bagaimana gitu ya. Kita akan dengarkan Direktur Lingkungan Pak Priyanto Rahmatullah. Mohon maaf Pak, yang kursinya tadi saya pinjem Pak. Pak Pri akan cerita panjang lebar terkait ini dalam durasi kurang lebih 10 menit. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Ya di situ ya memang tadi sampaikan kita isunya adalah teman-teman di kabupaten kota itu anggarannya memang sangat kecil. Ya kan tadi sudah diingatkan kita sekarang dalam proses untuk penyusunan RPJMD. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, Faktor cuaca memang. tolong Bapak Ibu aman. ya, Saya barusan sembuh minggu lalu. Prioritas untuk pengelolaan dan persampahan ya di dalam RPJMD. Ya, ini menjadi upaya yang sangat mutlak bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ini mendapatkan anggarannya, ya kalau tidak ada di situ ya salam itu ya. Bapak Ibu lakukan sepanjang hari. Tapi kalau urusan sampah ini beres, minimal problem jangka panjangnya bisa Bapak Ibu tekan. Bapak Ibu akan punya energi lebih besar untuk memikirkan hal-hal penting lainnya. Jadi, yuk kita diskusi. Banyak pengalaman-pengalaman baik yang akan dibagi hari ini. Tapi saya akan ajak 3 narasumber di sini. Kalau Bapak dan Ibu punya curhat berkaitan butuh sentuhan pemerintah pusat, ini ruangnya. Silakan dimanfaatkan. Apexi sudah sediakan. Saya persilakan. Permisi nih Pak Pramusinta. Silakan Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama BPH Pramusinta, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, karena purna kemarin per Desember 2024. Singkat saja, yang turun Bapak Priyanto Rahmatullah. Untuk Pak Pri. Ya, untuk Pak Pri. Kalau memang kendalanya perdanya belum memungkinkan, kendalanya di mana? Nah, ini nanti biar Bappenas yang terlibat nih. Bapak berdiri dong Pak. Nama dari kota mana? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama Zulkarnain Orboipa dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Panggilan akrab Bapak? Pak Jul. Pak Jul. Saya. Ya, izin Pak narasumber. Saya bersepakat dan bersetuju sekali sesuai apa yang Bapak arahan tadi bahwa nomenklatur sampah itu harus masuk di rekening Kemendagri dan rekening keuangan. Hatur nuhun, saya dari Cimahi, jadi Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin pertanyaan saya kepada Ibu Vidya. Ibu mohon izin, saat ini mungkin teman-teman di lapangan sangat tertekan dengan adanya penutupan dan penutupan TPA, dan kita harus ada exit yang memang pas, dan akhirnya mereka menubruknya dengan insinerator. Mohon izin banyak dan mohon arahan harus seperti apa kami menanggapi hal ini dan melakukan. Saya tahu ngobrolin sampah nggak akan selesai dalam durasi 1 jam, kurang jelas. Tapi saya tahu Bapak dan Ibu, komitmen nyata Bapak dan Ibu sampai dengan hari ini itu udah luar biasa. Hanya memang walaupun sampah ini urusan belakang, tapi nggak boleh jadi prioritas paling akhir Bapak Ibu. Kita nggak kebayang bumi kita ke depan hari ini sudah bukan lagi tumpukan sampah, tapi gunungan sampah. Kalau satu gunung penuh berisi sampah, lalu kemudian ada kebijakan diizinkan TPA baru buka, dataran lain jadi gunungan sampah lagi, apa iya kita mau hidup di atas tumpukan sampah? Jawabannya tidak. Kita selesaikan sejak sekarang supaya tidak meluas, laut tidak tercemar, lingkungan tidak tercemar, anak cucu kita bisa hidup dengan nyaman ke depan. Tapi nomor 1 Bapak Ibu, komitmen. Ketiga narasumber sudah menyampaikan, kata kuncinya adalah komitmen, kolaborasi dengan stakeholder. Semua punya peran. Industri yang jelas-jelas berbisnis, mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan.
Kemasannya itu nanti akan dibawa kemana? Selesai produknya dikonsumsi. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa menyuarakan ini bukan untuk Bapak dan Ibu. Ini ibadah kita bersama. Boleh ya? Boleh? Optimis? Optimis. Tantangan dari kami sebagai penutup sebelum lanjut ke sesi diskusi berikutnya, saya tunggu kabar gembira dimulai dari anggota Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Satu kota, pamerkan kepada Indonesia, pamerkan kepada dunia, zero waste. Satu kota. Ini tantangan dari saya untuk Bapak dan Ibu, karena bukan saya akan menikmati, yang pamer penghargaan Bapak dan Ibu juga. Saya tunggu langkah nyata Bapak dan Ibu. Boleh? Jangan mau kalah sama kota-kota lain. Kota Bapak dan Ibu juga bisa. Kita berikan aplaus untuk narasumber, Pak Pri, Pak Kunto, Bu Vinda, salam hormat untuk kementerian, rekan-rekan. Mohon dukungan selalu dan mohon selalu terbuka untuk para kadis LH yang butuh curhat. Diterima dengan baik. Beliau-beliau harus segera melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta dan besok bertugas kembali. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk narasumber. Matur nuwun sangat Bapak Ibu. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Pak Pri, terima kasih Bapak. Matur nuwun sangat, matur nuwun sangat. Baik. Ini obrolan lagi, boleh kita sambung ya? Langsung saya persilahkan 3 narasumber untuk sesi panel pertama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kembali saya undang dari Surabaya, Banyumas dan Banyuwangi. Yuk kita diskusi seru bareng. Pak Kadis saya undang kembali nggih, monggo. Silakan. Waktu kita Yang seharusnya di awal bukan berarti tidak penting, tapi justru disimpan di akhir karena ini penting sekali. Tadi Pak Dedi sudah menyampaikan, sekarang waktunya Banyumas. Ini bolak-balik disebut namanya hari ini loh ini. Salah satu bintangnya loh ini, semua kementerian nyebut loh ini. Bagaimana kota Banyumas ini salah satu contoh sukses dalam pemrosesan sampah ya. Dan itu karena dikelolanya TPST-BLE. Oh, namanya aja udah seksi. Tempat pengelolaan sampah terpadu, nggak berhenti sampai di situ, berbasis lingkungan dan edukasi. Bentuknya seperti apa sih Pak? Modalnya berapa? Pihak mana aja yang dirangkul? Silahkan diceritakan. Kita langsung spesifik ya Pak ke TPST-BLE karena waktu yang terbatas. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh kepala dinas lingkungan hidup, sehingga ini perlu adanya perubahan paradigma. Kalau di Banyumas ini ada sampah beruang, sulap sampah berubah uang, ini nonsens. Kalau menurut kami boleh dong nih kepala dinas merevisi apa yang dinyatakan bupati, kan boleh nih? Boleh. Ini boleh. Ya. Karena apa ini menjadi beban bagi kami, ini agitasi yang membahayakan. Sulap sampah berubah uang. Kalau menurut kami, sampah itu adalah cost, waste is cost, high cost. Seperti Surabaya, 400 miliar rupiah per tahunnya. Kalau tidak ada cost, nonsens. Makanya kemarin ketika Pak Hussein menanyakan pengelolaan sampah seperti apa sekarang, saya sampaikan Pak Hussein sudah menghasut KSM, kelompok swadaya masyarakat, sehingga kami kesulitan mengendalikannya. Panggung stand up comedian, bayaran beliau per menit Bapak Ibu. Mahal betul performanya. Kita diaduk-aduk secara mental, dikasih kabar buruk dari awal. Ternyata di tengah mulai ada peluang entrepreneur di situ. Ternyata kalau di Banyumas jualan plastik itu laku. Coba ya, nanti kita tunggu kabar hasil uji alat yang terbaru ini. Kalau memang berhasil, bisa jadi Bapak berkenan diundang keliling Indonesia untuk jadi narasumber. Nanti saya siap memanajeri Pak. Aplaus dulu untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Pak Widodo Sugiri, yang ngakunya tukang sampah, tapi jasanya, wah, luar biasa. Oke, baik. Sekarang kita geser, Banyuwangi, perempuan. Seberapa tangguh beliau menghadapi dinamika persampahan di Banyuwangi. Ceritanya akan dibagi kurang lebih 10 menit. Ini aturan jam 5 udah selesai loh sesi ini. Tapi nggak apa-apa. Demi Ibu saya rela di sini sampai jam 5 lebih 10 Bu. Silakan. Ya, makasih Mbak Putri. Yang meneliti sampah-sampah yang ada di Selat Kali ini tidak hanya berasal dari sekitar situ, ada yang dari Malaysia juga, dari Singapura. Saya juga nggak tahu ini pergerakan ombaknya seperti apa. Padahal yang saling tuduh menuduh ini Banyuwangi dan Bali gitu ya. Next.
Karena tidak mungkin langkah Banyumas itu bisa diadopsi begitu saja di tempat Bapak dan Ibu kalau ada perbedaan yang signifikan. Pun demikian dengan Surabaya maupun Banyuwangi. Tapi sebelum saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiskusi, saya punya pertanyaan sederhana kepada Bu Dwi, Kepala Dinas LH Kabupaten Banyuwangi. Ibarat gadis, Banyuwangi ini gadis yang cantik. Apakah karena potensi pariwisata yang demikian besar sehingga Banyuwangi ini dilirik oleh banyak negara, atau karena relasi yang demikian baik dengan NGO disertai komitmen untuk mewujudkan program-program yang terselenggara sehingga dana hibah itu kemudian diberikan dan mengalir tanpa henti, selain langkah kepala daerah untuk menggelar festival yang terbukti nyata meningkatkan partisipasi masyarakat. Dijawab dulu, silakan. Ya, makasih Mbak Putri. Jadi memang ini kenapa kami dilirik oleh NGO-NGO luar gitu. Jadi memang awalnya banyak istilahnya kandidat lah ya. Banyak kandidat itu yang akan dipilih oleh NGO yang pertama, oleh PT Sismik, dan kami menjadi salah satu kandidatnya gitu ya. Tapi dari semua persyaratan-persyaratan yang diminta, kami selalu cepat untuk melengkapi seperti itu. Jadi yang tercepat dan komitmennya cukup kuat gitu ya. Komitmen kepala daerah yang cukup kuat itu menjadi bagian dari pemilihan itu ya, sehingga Banyuwangi dipilih secara terus-menerus oleh NGO. Responsif kata kunci pertama. Ya. Tapi sebelum penawaran itu datang, tentu ada semacam komitmen dari pemerintah lewat kepala daerah yang memang dipamerkan kepada dunia, sehingga dunia tertarik menawarkan salah satu kandidat adalah Banyuwangi. Iya, kami melalui medsos Bapak Ibu semuanya. Jadi inovasi semuanya kami luncurkan, viralkan lewat medsos sehingga semua orang tahu. Gitu. Gerbang pertama adalah ranah digital. NGO masuk, memberikan kesempatan, proposal diterima, kemudian langkah pertama dan berlanjut kerjasama berikutnya. Oke, saya tanya balik, semua punya media sosial? Sudah dioptimasi? Sudah mulai dilirik? Akan segera. Kira-kira ke depan kalau Banyuwangi ini nanti bisa merekomendasikan pemerintah kota kabupaten lain di Indonesia, mungkinkah terjalin kerjasama semacam itu? Bisa ya Bu Dwi ya? Bisa, semuanya bisa gitu ya. Asalkan apapun yang diminta persyaratan-persyaratannya harus cepat dicukupi. Karena ini kandidatnya juga banyak ya, pilihan-pilihan. Jadi siapa yang gercep itu pasti akan bisa dapat gitu. Ternyata nggak cuma gadis cantik, duduknya selalu paling depan. Begitu guru kasih pertanyaan, dia angkat tangan, ketok paling ngarep, dikasih kesempatan untuk bertanya. Kita berikan aplaus, sudah terjawab. Iya kan, bener kan ngaku. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan dimanfaatkan linknya. Kalau ada yang mau didiskusikan tadi, boleh QR code-nya ditampilkan kembali. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dan rekomendasinya. Oh, ini saya bacakan. Oh, baik. Bapak Ibu, saya minta waktu sekitar 3 hari ya untuk membacakan. Enggak, aman. Barangkali apabila sembari berkenan, nanti apabila ada yang kurang tepat kita revisi bareng ya. Ini boleh kalau filenya ada ditampilkan di layar, bisa saling mencatat ya. Baik, Bapak ingatkan, dimanapun kita berada hari ini, dinas apapun kita bertugas kali ini di LH, silakan upayakan seoptimal mungkin karena pada akhirnya rakyat, masyarakat, warga tahu seberapa keras kinerja Bapak dan Ibu. Selamat bertugas. Boleh Pak? Izin mohon maaf menahan sebentar saja. Ya memang Pak Wali Kota Surabaya ini dulu mantan Kadis LH. Jadi kita masih punya semangat. Dan izin berpantun ya, karena kalau Surabaya nggak pantun katanya Pak Bok Abdul ya. Jadi saya memang ingin berpantun supaya dibilang cakep Pak. Saya kalau nggak berpantun nggak ada yang bilang saya cakep. Izin Pak ya. Usaha bagus. Apa tadi ya? Pantun ya Pak. Iya. Hari mulai sore sinar meredup. Sudah waktunya angin nelayan pergi ke lautan. Melalui forum lingkungan hidup, mari kita mengelola sampah secara berkelanjutan. Mahal bener ini. Keren banget. Seluruh Indonesia 98 yang hadir, walaupun ada yang meninggalkan ruangan duluan tapi komitmennya tidak ketinggalan. Saya mewakili panitia terima kasih, sekaligus izin untuk mengingatkan bagi Kepala Dinas LH dari Cimahi,
Pematang Siantar, Manado, Lok Sumawe, Banyuwangi, Surakarta, Magelang, Lampung. Jangan lupa ambil SPPD-nya diregistrasi. Pesan sponsor ini disampaikan oleh panitia. Kalau mau jalan-jalan keliling Surabaya pakai kodenya Gojek ya, ada promo Gojek Apexi. Di kipasnya Bapak Ibu itu tinggal di-scan. Harganya spesial, silahkan dimanfaatkan untuk jalan-jalan paket hemat pakai Gojek. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih banyak. Masya Allah Bapak dan Ibu, sehat selalu, selamat berjalan-jalan, mumpung lagi di Surabaya, belanja-belanja buat oleh-oleh. Enjoy Surabaya dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya dalam kondisi sehat. Oh, sebentar. Tanggal 9 Mei ada agenda penanaman pohon. Untuk itu, Bapak Ibu dipersilahkan menuju ke berkumpul di Taman Surabaya. Nah, Taman Surabaya itu apakah di depannya Balai Kota? Oh bukan, Pak tolong diinformasikan ya. Soalnya Taman Surabaya udah ya, jadi yang pertama untuk giat selanjutnya untuk Dinas Lingkungan Hidup berpartisipasi di acara penanaman pohon mendampingi Bapak Ibu Wali Kotanya. Itu yang kami ingat. Yang Bapak Ibu akses materi ya, semua sudah lengkap. Silakan diperiksa kembali. Untuk kaos sudah terdapat di dalam goodie bag. Kaos yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk agenda giat penanaman pohon di Taman Surabaya tanggal 9 Mei jam 6 pagi sudah tersedia di goodie bag Anda. Sekali lagi terima kasih. Bisa registrasi. Oh, bukan di sini. Udah dibawa. Menyampaikan bagi yang belum mendapat goodie bag hari ini, nanti bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan DLH ya. Posisi pengambilannya di mana? Di registrasi tolong ditanyakan posisi goodie bagnya, nanti bisa diambil di DLH. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ada kekurangan dari saya pribadi mewakili pemerintah Kota Surabaya selaku tuan rumah. Sehat, bahagia, sukses, berlimpah berkah, semua yang kita ikhtiarkan betul-betul berdampak baik untuk kota kita, untuk Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Pak Dedi, NJ, terima kasih luar biasa. Panitianya keren.